Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya. Anak-anak sekolah minggu GMI Wilayah 2 apa kabar? Yeay, semuanya pasti baik ya. Pasti sehat dalam penyertaan Tuhan, amin. 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 Adik-adik, udah siap gak mengikuti sekolah minggu hari ini? Hah? Siap. Lausanya? Siap ya. Nah, Lausa juga yakin ya, semua adik-adik yang ada di rumah, di berbagai daerah di Indonesia, semua siap untuk mengikuti sekolah minggu di hari ini. Oke, saat ini mari kita mempersiapkan hati kita tenangkan pikiran kita damaikan jiwa kita memulai ibadah kita diawali dengan doa. Saya persilakan kepada Lauseria. Adik-adik semuanya, tundukkan kepala, lipat tangannya. Mari kita sama-sama berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang sungguh baik, yang senantiasa memelihara kami, menjagai kami, melindungi kami. Siang hari ini kami bersama-sama datang di hadapan-Mu beribadah kepadamu. Kami mengundang Engkau hadir di dalam hati kami. Dan Tuhan juga memberkati kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Itu boleh tumbuh subur di hati kami. Dan kami semua anak-anak-Mu bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan seumur hidup kami terus memegang bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bagus sekali. Adik-adik, tahu nggak ya dengan yang namanya Filipus? Nih, saya ceritakan sedikit ya adik-adik. Nah, waktu itu sedang terjadi ancaman bagi para pengikut Tuhan adik-adik. Dan para pengikut Tuhan mulai berpencar ke seluruh daerah gitu ya. Tetapi Filipus, dia tidak ketakutan adik-adik. Dia pergi ke Samaria dan di sana dia tetap ngapain? Memberitakan Injil. Adik-adik, orang-orang yang percaya kepada Tuhan tetap bersukacita, tetap bersemangat untuk memberitakan Injil walau apapun yang terjadi. Apa tadi Losa? Dirinya? Bersukacita. Yes, tetap bersukacita. Nah, saat ini sebagai orang-orang percaya, Losa mau undang kita semua boleh berdiri. Dengan bersemangat, bersukacita kita memuji Tuhan. Katakan, adalah sukacita di hatiku. Ayo adik-adik, katakan, adalah sukacita di hatiku.
sejahtera di hatiku. Damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhan, aku bahagia, bersuka cita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersuka cita. Ada kasih Yesus di hatiku. I have a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I have a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I have the Lord Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I have the Lord Jesus in my heart. Amin ya adik-adik ya. Semua orang-orang percaya, anak-anak sekolah minggu yang sudah percaya kepada Tuhan boleh tunjuk tangan. Yeay, harus selalu bersuka cita dan penuh dengan damai sejahtera. Nah, adik-adik, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk percaya saja loh. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk ngapain Lose? Memberitakan firman-Nya. Yes, ngapain Lose? Memberitakan Injil. Ya, pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Tuhan memanggil Lause, Tuhan juga memanggil adik-adik semua. Ya adik-adik ya, sekarang mari dengan penuh semangat kita jawab ya kepada panggilan Tuhan. Ya, kita nyanyikan pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh, adik-adik selengkapnya semua menjawab, ku jawab ya, ya, ya. Ya, ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi dengan penuh semangat. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Wow, hebat ya adik-adik semua ya. Semua menjawab panggilan Tuhan untuk percaya dan memberitakan Injil. Oke, adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang sesuatu yang indah. Apa ya sesuatu yang indah? Pelangi. Siapa yang setuju kalau pelangi itu indah? Yeay, setuju Lause? Setuju Setuju sekali. Lause? Setuju banget. Benar. Ternyata adik-adik, warna-warna di dalam pelangi itu ada ininya loh, ada artinya loh. Yuk kita belajar dulu ya. Hai Flora. Hai Lause. Flora, kamu sudah pernah dengar belum tentang surga? Wah, belum itu Lause. Apa itu surga? Surga itu adalah tempat di mana Tuhan berada. Dan surga itu sangat indah. Nah, ini warna kuning itu melambangkan surga. Bagaimana sih caranya kita masuk ke surga? Bagaimana Lause?
untuk masuk ke surga, yaitu dengan cara yang pertama nih. Hati kita ini penuh dengan dosa. Inilah arti warna yang hitam ini. Hati yang penuh dengan dosa ini disucikan dengan darah Kristus. Darah Kristus yang telah mati di kayu salib. Itulah arti dari gambar yang merah ini. Melalui kematian Kristus di kayu salib, itulah kita bisa masuk ke surga. Dan kita harus memegang teguh bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Itu syaratnya untuk kita bisa masuk ke surga. Setelah itu, hati kita sudah suci, sudah bersih. Hati yang suci, hati yang bersih inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan setelah hati kita bersih, kita harus bertumbuh. Itulah yang warna hijau. Kita harus bertumbuh dan memberitakan tentang caranya untuk masuk ke surga. Coba lihat baju Flora, baju Lause, ini sama-sama nuansanya hijau. Artinya kita sama-sama bertumbuh. Oke, Flora, thank you. Oke, Lause, thank you. Kita nyanyikan pujian penginjil. Adik-adik, kita berdiri ya. Bersuka cita ikuti kiranya. Lihat ada pelangi, warnanya oh indah sekali, kuning, hitam, merah, putih, dan hijau yang terakhir, itulah pelangi Injil. Mari semua beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Kuning, hitam, merah, putih, dan hijau yang terakhir, itulah pelangi Injil. Kuning, tempat Allah yang kudus. Hitam, hati manusia yang penuh dosa. Merah, darah Yesus menyucikan dosa. Putih, hati yang telah disucikan. Dan hijau, Yesus mau kau bertumbuh. Siapa yang percaya pastikan diselamatkannya. Lihat ada pelangi, warnanya oh indah sekali, kuning, hitam, merah, putih, dan hijau yang terakhir, itulah pelangi Injil. Mari semua beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Kuning, hitam, merah, putih, dan hijau yang terakhir, itulah pelangi Injil. Kuning, tempat Allah yang kudus. Hitam, hati manusia yang penuh dosa. Merah, darah Yesus menyucikan dosa. Putih, hati yang telah disucikan. Dan hijau, Yesus mau kau
Siapa yang percaya pastikan diselamatkannya. Siapa yang percaya pastikan diselamatkannya. Hai adik-adik semuanya, akhirnya kita ketemu lagi ya di ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Nah adik-adik semua pasti udah gak sabar mau dengar firman Tuhan ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mempersiapkan hati kita dulu. Kita berdoa, kita mohon pertolongan Roh Kudus agar kita dapat mengerti ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo, mari semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh mengerti, memahami akan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Minara punya sulap untuk kita semuanya. Wah, pasti semua senang kan? Untuk melihat sulap, pasti semua hatinya bahagia. Adik-adik, Kak Minara udah belajar nih bagaimana caranya untuk bermain sulap. Adik-adik mau lihat ya? Nah, adik-adik, Kak Minara punya apa ini? Pensil. Yes, betul banget, ini adalah pensil. Nah, coba Kak Minara mau patahin nih. Wah, pensilnya keras loh adik-adik nih. Keras tuh, untuk dipatahin aja susah. Keras kan? Saat ini pensil yang keras ini Kak Minara mau sulap. Dia menjadi lembek dan lentur untuk bergerak. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Tuh kan? Dia sekarang sudah lembek, sudah lentur kan adik-adik. Nah, sekarang Kak Minara mau kembalikan lagi dia menjadi keras. Kita hitung lagi ya. 1, 2, 3. Hup, hup. Kita coba lagi ya. Wah, keras. Wah, keras loh adik-adik. Kembali lagi nih dia jadi keras. Nah, sekarang Kak Minara mau hilangkan pensil ini. Kita coba lihat pensil ini. Sekarang ada di tangan Kak Minara. Ya kan? Sekarang kita mau hilangin. Kita hitung sampai 3 ya adik-adik ya. Yuk sama-sama. 1. Masih ada. 2. Masih ada. 3. Wow, sudah nggak ada loh adik-adik pensilnya. Kemana ya? Yuk, sama-sama dihitung ya. Kita panggil pensilnya. 1. Belum kembali adik-adik pensilnya. 2. Wah, belum lagi kembali. Hitung lagi yang keras ya. 3. Wow, pensilnya sudah kembali lagi. Wah, Kak Minara hebat kan? Bisa bermain sulap. Ini magic. Wow, luar biasa. Tapi adik-adik, ada loh yang lebih hebat lagi daripada Kak Minara. Siapa ya dia ya? Namanya siapa ya? Namanya Filipus adik-adik. Adik-adik mau tahu bagaimana cerita yang luar biasa, cerita hebatnya? Kisah tentang Filipus ini? Yuk kita lihat videonya bersama-sama ya. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu.
Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlaga seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Wah, seru dan menarik kan adik-adik videonya. Tapi sebelum kami Nara melanjutkan ke kisah cerita firman Tuhan hari ini, kita baca Alkitab dulu. Yuk adik-adik di rumah, ambil Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 8. Kami Nara ulangi ya. Dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 8. Kami Nara akan baca, adik-adik di rumah semua bisa ikuti. Demikian firman Tuhan. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ya adik-adik, di dalam firman Tuhan kita hari ini di sini diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Filipus. Filipus ini adalah salah seorang murid Yesus. Dia adalah seorang yang pemberani dan dia juga adalah seseorang yang mempunyai karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Filipus dapat melakukan mujizat loh adik-adik. Orang yang kerasukan setan dapat disembuhkan oleh Filipus, tentunya dengan kuasa Tuhan. Dan Filipus juga dapat menyembuhkan orang yang sakit timpang, orang yang lumpuh sehingga dapat berjalan kembali. Oh ya, Filipus juga adalah seorang yang pemberani. Filipus berani untuk memberitakan Injil. Ketika dia berada di Samaria, Filipus memberitakan Injil kepada banyak orang yang ada di sana. Dan orang-orang yang ada di sana, mereka takjub dengan perbuatan-perbuatan Filipus. Mereka juga takjub dengan pengajaran yang disampaikan oleh Filipus. Sehingga di sana semakin bertambah banyak orang yang percaya kepada Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis. Oh iya adik-adik, pada waktu itu ada juga seorang penyihir di Samaria itu. Nama penyihir itu adalah Simon si tukang sihir. Simon ini
Ketika dia melihat Filipus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa, dan ketika dia mendengarkan pemberitaan-pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Filipus pada saat itu, Simon, dia tergerak hatinya untuk percaya kepada Yesus. Dan Simon juga, dia memberikan dirinya untuk dibaptis. Wah, adik-adik, Filipus hebat banget ya adik-adik ya. Dia berani untuk memberitakan Injil. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, Filipus memberitakan Injil kepada banyak orang. Sikap Filipus ini harus kita contoh loh adik-adik. Tuhan saat ini juga menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk pergi memberitakan Injil kepada semua orang. Nah, adik-adik, kira-kira kenapa sih kita tuh harus pergi memberitakan Injil? Yang pertama adik-adik, kenapa kita harus pergi memberitakan Injil? Yang pertama adalah karena orang-orang di luar sana, mereka belum tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus sanggup memulihkan, menyelamatkan. Mereka belum tahu. Oleh karena itu harus ada orang yang pergi untuk memberitakan kabar tersebut kepada orang-orang di luar sana. Dan itu adalah tugas kita untuk memberitahukan kabar itu kepada mereka. Kemudian, kenapa sih kita harus pergi memberitakan Injil? Yang kedua adalah karena memberitakan Injil adalah tugas orang-orang percaya. Tugas setiap orang yang sudah diselamatkan. Jadi adik-adik, untuk memberitakan Injil itu bukan hanya tugas pendeta, tugas hamba Tuhan, atau tugas guru sekolah minggu. Tetapi untuk memberitakan Injil itu adalah tugas semua orang-orang percaya, termasuk adik-adik yang ada di rumah. Itu tugas kita bersama, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada semua orang. Terus bagaimana dong caranya untuk memberitakan Injil itu? Caranya yang pertama, untuk kita bisa memberitakan Injil, yang pertama adalah kita harus terlebih dahulu percaya kepada Yesus. Kita harus terlebih dahulu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Jadi kita harus mengalami terlebih dahulu. Ya adik-adik. Nah, sekarang Kak Minara mau tanya nih sama semua adik-adik yang ada di sini. Siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Coba angkat tangannya. Rosa mau lihat? Kak Minara mau lihat? Wow, banyak sekali yang angkat tangan. Betul sekali, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian, bagaimana caranya lagi untuk memberitakan Injil kepada banyak orang? Yang kedua adalah dengan cara menceritakan melalui mulut kita. Ya adik-adik, dengan mulut kita menceritakan kebaikan Tuhan. Kita menceritakan kasih Tuhan yang begitu besar kepada semua orang. Misalnya aja nih adik-adik, ketika adik-adik punya teman yang sedang sakit, ya, adik-adik kunjungi mereka, kemudian adik-adik ceritakan tentang kebaikan Tuhan, ceritakan tentang kasih Tuhan kepada teman adik-adik yang sedang sakit. Adik-adik sampaikan bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Kemudian adik-adik jangan lupa untuk mendoakan teman adik-adik yang sedang sakit. Itu cara kedua ya adik-adik, kita bisa memberitakan Injil kepada orang lain, yaitu menceritakan melalui mulut kita. Kemudian yang ketiga, cara kita untuk memberitakan Injil adalah dengan sikap dan perbuatan kita adik-adik. Ketika kita berbicara dengan benar, berbicara dengan sopan. Ketika kita melakukan sesuatu, kita melakukan hal-hal yang
benar, hal-hal yang baik. Bahkan ketika kaki kita hendak melangkah, kita pergi ke tempat-tempat yang benar, ke tempat-tempat yang baik. Sehingga ketika orang-orang melihat kehidupan kita, melihat sikap dan perbuatan kita, mereka dapat melihat bahwa Yesus ada di dalam diri kita. Sehingga mereka semua tuh jadi penasaran, jadi pengen kenal Yesus yang ada di dalam diri kita. Dan secara tidak langsung adik-adik, kita sedang menginjili orang-orang di luar sana melalui sikap dan perbuatan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang Kak Minara mau tanya nih sama adik-adik semuanya. Siapa yang berani untuk menceritakan Injil kepada banyak orang di luar sana? Kalau ada adik-adik yang berani, coba angkat tangannya. Kak Minara mau lihat loh. Siapa yang berani memberitakan Injil kepada orang-orang di luar sana? Angkat tangannya. Yeay! Banyak sekali anak-anak yang pemberani di sini ya. Ya, Kak Minara sangat-sangat percaya bahwa adik-adik semua pasti punya keberanian untuk memberitakan Injil, untuk menceritakan kasih Tuhan yang besar kepada banyak orang. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Adik-adik, untuk memberitakan Injil, kita jangan berpikir mau pergi ke negeri sana, jangan berpikir terlalu jauh. Ayo kita mulai memberitakan Injil di lingkungan-lingkungan kita dulu. Misalnya di dalam keluarga kita, di sekolah, dengan teman-teman bermain kita. Ayo kita ceritakan tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Adik-adik, jangan takut. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan keberanian. Dan percaya ada Roh Kudus Tuhan yang akan mengajari kita untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan, ayo mari kita semuanya dengan penuh semangat, dengan penuh keberanian, kita sama-sama untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini, ayo kita lakukan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mau berjanji setia kepada Tuhan seumur hidup kita. Semua mau berjanji? Amin. Amin ya adik-adik ya. Mari berjanji mengikut Tuhan walau apapun yang terjadi dalam hidup kita. Setia kepada Tuhan seumur hidup. Amin. Mari kita katakan janji kita di depan Tuhan. Kita nyanyikan pujian mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak gentar, ku tak gentar. To follow Jesus, I have decided. To follow Jesus, I have decided. To follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided. To follow Jesus, I have decided. To follow Jesus, I have decided. To
dengan doa penutup yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Minara. Adik-adik, kita semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan, kami diingatkan untuk berani memberitakan Injil kepada semua orang. Tuhan, meskipun kami masih kecil, tapi kami percaya ada Roh Kudus Tuhan, ada Tuhan Yesus yang memberikan kami kekuatan, kemampuan, keberanian untuk menceritakan tentang kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup umat manusia. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama berdoa seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye adik-adik semuanya.